bisa lebih paham lagi mengenai masalah cara-cara teknis untuk pelaksanaan. Oh iya, Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang perlu saya lanjutkan agar supaya Bapak Ibu lebih mantap lagi ini, karena ini session yang terakhir menjelang kita tutup ya. Tadi pertama yaitu mengenai masalah kita bekalnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi apapun kejadian yang akan kita alami selama di tanah suci Mekah itu dan di Madinah, kalau didasari dengan penuh keikhlasan, insya Allah Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu Bapak, bekalnya pertama kita pasang niat nawaitu kita ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita mau menggapai haji mabrur yang tadi dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surganya Allah. Kan kita mau ngejar mabrur, jadi hatinya kudu ikhlas. Jangan sampai nanti udah capek-capek perjuangannya. Haji itu kan ibadahnya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Dua ibadah yang ada di haji itu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Kalau sholat ibadah badaniyah doang kita sholat, maliyah harta kita gak keluar. Puasa begitu juga, badan doang yang puasa, harta kita gak bergerak. Tapi kalau haji dua-duanya. Makanya kalau ibadah yang paling besar pahalanya adalah ibadah haji, karena menyangkut dua dimensi ibadah. Ibadah badaniyah, karena kita harus mengerjakan pekerjaan haji. Kemudian ibadah maliyah, ada biaya yang harus disetor. Apalagi Bapak Ibu ini masuknya ke furodah, tentunya pasti jauh lebih mahal dibandingkan haji yang lain. Oleh karenanya jangan sampai itu mengotori hal-hal yang tidak baik di hati kita. Jadi kita niatkan, pasangnya kita ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan insya Allah itu mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas, misalnya keadaan cuaca panas, cuaca panas kita antisipasi gimana Ustaz? Ya udah, berarti kita pakai krim, pakai apa sebualannya ya. Pada saat mau menjelang kita berangkat menuju ke Mina, pada saat kita mau berangkat ya, itu berarti harus pakai itu, pakai krim-krim. Di Arafah boleh Ustaz? Nggak boleh lagi, karena kita sudah menjatuhkan niat pada saat berangkat di Mina Tarwiyah tanggal 8. Jadi tanggal 9 kita nggak boleh. Tetapi setelah tawaf sa'i dan tahallul di Masjidil Haram tanggal 10 Zulhijjah, baru Bapak Ibu sudah tahallul awal, berarti boleh pakai krim-krim lagi ya. Kemudian tanggal 11, 12 di tenda Mina, Bapak Ibu sudah boleh mandi, udah boleh ganti baju semua, udah bebas, boleh pakai krim karena cuacanya panas ya. Nah itulah kira-kira yang perlu dipahami agar Bapak Ibu jangan sampai sekali hati itu dirasukin hal-hal yang kurang baik dalam beribadah. Jadi penuh harus ikhlas aja, ikhlas, penuh ikhlas. Jadi enteng semua di jalan, biar panas karena ikhlas enteng jadinya ya. Tapi kita antisipasi pakai payung. Payung udah dibagi Ustaz, pakai payung boleh, laki-laki perempuan pakai payung Ustaz, boleh apa-apa ya. Nah itulah antisipasinya agar ibadah kita bisa senyaman mungkin, karena kebetulan kita haji sekarang dalam musim panas. Oke Bu ya Bapak. Jadi pertama bekalnya kudu ikhlas lillahi ta'ala, karena kita mau dapat surganya Allah. Surga itu murah Ustaz, mahal dapat ya. Makanya ada pantun syair yang mengatakan, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, tuh tak sembarangan dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi kalau kita mau masuk surga, pakai amal kita sendiri Pak, bukan amal orang lain. Makanya nanti di yaumul kiamah kita dihisab masing-masing, anak masing-masing, suami masing-masing, istri masing-masing.
Nggak ada orang namanya suami istri udah titip deh, sholat, salamin, saya nggak sholat. Nggak bakalan. Jadi sendiri kita harus sholat. Masing-masing kita selamatkan diri kita. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, kita kepengen menuju surga, jangan kita kotori hal-hal yang buruk di hati kita. Ikhlas aja apa yang kita keluarkan, ikhlas lillahi ta'ala. Allah akan gantikan berlipat ganda surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa bekal yang kedua? Adalah sabar. Sabarnya kudu banyak. Jadi bukan perbekalan koper doang, uang saku yang banyak. Sabarnya kudu banyak. Ya. Jadi apapun, misalnya macet Ustaz atau ngantri Ustaz, ya sudah, mau diapain lagi? Kita mau masuk ke Masjidil Haram, antri semua karena orang berjuta-juta orang. Sabar aja dengan penuh istighfar, astagfirullahaladzim. Karena kita dilarang mengucap hal-hal yang buruk. Berbantah-bantahan gak boleh. Wala jidala wala rofasa wala jidala fil harj. Gak boleh kita ucap sembarangan. Ya. Nah ini ibu bapak istighfar saja, astagfirullahaladzim, atau membaca tasbih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pasti bapak ibu udah apa? Karena zikir talbiyah itu adalah zikir yang paling terbaik kita baca pada saat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Jadi daripada kita ngomong hal-hal yang kurang baik, ya, yang bisa menimbulkan sesuatu hal yang buruk, Bapak Ibu perbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa pakai syair-syair yang enak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Jadi Ibu baca tuh di atas kendaraan bis menuju ke Mekah pada saat kita mau melaksanakan ibadah umroh, dan juga melaksanakan pada saat kita mabit di Mina, Tarwiyah, dan menuju Arafah. Jadi bis itu aja yang kita nggak usah hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang bisa menimbulkan, bisa membatalkan haji kita. Baca aja lah baik-baik. Ya, karena itu adalah zikir yang paling banyak pahalanya dalam keadaan kita berikhlas. Ya, kalau kita sabar, insya Allah lancar. Karena sabar itu akan indah pada waktunya. Kalau orang yang nggak sabar, nggak sabaran, suruh ngantri, ngamuk-ngamuk, ya, akhirnya nggak baik juga buat hati kita. Dulu kamu, tuh ya, udah ngantuk atau gimana nih? Deg-degan ya mau berangkat nih. Enggak ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Lillahi ta'ala. Ngantuknya ngantuk memang. Ngantuk ya. Ngantuk Ustaz. Nah, kemudian yang ketiga bekalnya, sampai 3 nih Bu, nggak banyak-banyak Ustaz ya. Sampai 3 bekalnya yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Perbanyak kita tawakal, jadi kita nggak usah pikirin lagi apa yang udah di rumah, apa kegiatan kita di rumah, apa kegiatan di kantor. Tawakal aja sama Allah semua. Punya anak kecil, bayi, lillahi ta'ala semuanya. Ya, tak serahkan Allah. Iya, serahi ma Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Apabila kita berkeinginan, berazam, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah kita pikirkan, kita fokus ibadah. Sayang Bapak perjuangannya luar biasa. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan menggapai haji mabrur insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Perlu ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, saya Ya. mau nanya. Oke. Tadi Ustaz menjelaskan kan bahwasannya kita disunahkan sholat sabar. Kalau dikerjakan siap umur ini kayak mana Ustaz? Boleh.
Ya kan Ustaz. Boleh. Jadi setelah zuhur kita di hotel langsung sholat sunnah syafaat. Boleh. Zuhur dulu. Mandinya mandi apa sabar? Mandi apa? Mandi ihram, boleh. Ihram. Doanya apa? Apa doanya kemana Ustaz? Doa untuk mandi. Mandi apa sholat? Iya, sholat apa itu tadi? Mandi ihram. Ya. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Saya mandi ihram karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja yang Udah gampang gitu ya. aja, gak usah pakai bahasa Arab ribet Iya, bisa. iya. Boleh, nggak apa-apa. Allah Maha tahu ya. Iya. Nah setelah itu ibu bapak ambil wudhu, sholat Iya. johor dulu ya. Iya. Johor dulu, Baru. ya. Baru ibu, ya. Baru sholat sunat syafaat. 2 rakaat kan Ustaz? 2 rakaat aja. Iya. Ya. Kalau sudah dari kemarin mau berangkat, Boleh nggak apa-apa, Pak? Gak usah, karena cukup sekali. Iya. mana juga di masjid. Ada lagi bapak ibu? Berarti laki-laki tidak perlu di pesawat mandinya, perlu di hotel aja. Gak boleh di pesawat, gak boleh ada kegiatan mandi. Jadi di hotel aja. Ya, kan kita kan di Johor nih, ya kan kita harus check out hotel, ya kan? Barulah kita Ya ada di sana cuman mandi di hotel saja. Maksudnya kan laki-laki itu kan pasang keramnya di tes pesawat. Mandi ihram ya, pasang ihram, pasang ihram. Iya, pasang ihram di pesawat laki-laki. Mandinya di sini. Mandinya di hotel. Kita kami kasih tahu tadi. Ya. Ada lagi ibu bapak? Ibu ya silakan. Iya. Mandi di hotel. Kita nggak tahu Ya, dalam kapan ibu? Oh di pesawat. Jadi tayamum saja. Kalau batal di pesawat, ibu bapak tayamum saja. Ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholat. Buka tangannya lebar-lebar, tempel di kursi di depan kita atau di jendela kita. Kalau di pojokan kita, kalau di tengah-tengah berarti kursi yang di depan kita. Saya tayamum karena akan melaksanakan sholat. Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Buka tangan langsung buat apa? Mukanya yang diusap 1 kali. Kemudian ambil lagi yang tadi di atas, di bawah, pindah. Jangan di tempat yang tadi kita ambil. Beda lagi di bawah. Anggap itu ada debu yang menempel di situ. Langsung tempel. Ibu tangannya 1, bapak, kemudian tangannya lagi 1. Selesai sampai ibu jari ketemu ibu jari. Cukup 1 kali saja, muka dan telapak tangan. Barulah ibu bapak sholat di pesawat. Berapa kali Ustaz? Meskipun kita nggak batal, kalau tayamum cuma hanya 1 kali sholat saja. Kalau wudhu kan kalau kita nggak buang angin, nggak batal, bisa lanjut lagi sholat berikutnya karena pakai air berwudhu. Tapi kalau tayamum cuma sekali. Jadi kalau ibu mau sholat lagi, ketemu sholat lagi, ibu bapak tayamum lagi di pesawat. Ya, paham ya? Jadi antara kita sholat dengan berwudhu dengan sholat dengan tayamum berbeda. Kalau tayamum itu boleh sekali, cukup sekali doang. Kalau pakai wudhu air bisa berkali-kali asalkan nggak batal. Kalau tayamum meskipun nggak batal cuma sekali doang, nggak boleh berkali-kali. Nah karena di pesawat itu tidak boleh kita melaksanakan wudhunya dengan pakai air karena terbatas pramugari nanti nggak mau ibu cek listrik bahaya koslet ya. Jadi ibu bapak tayamum saja ya ibu ya. Oke, ada lagi? Pak Ustadz, jadi sholat sunat ihramnya setelah miqat di pesawat? Sholat tahiyat setelah miqat ya. Duduk di pesawat kan udah ganti. Ibu udah pakai mukena atau mau pakai jilbab biasa panjang, langsung aja sholat sunat ihram rakaat. Biasanya kan mau dijalani kan di masjid. Nah kita kan di pesawat niat ya. Langsung aja setelah pasang niat labbaik Allahumma umratan. Ya, langsung. Ada lagi ibu bapak? Ya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz dari tanggal 8 sampai selesainya tawaf ibadah itu kan kita kan pakai baju dari tanggal 8 menggunakan berbeda. Nah andai kata misalnya di Arafah atau dari Paris pakai kita pikir dengan boleh ganti ya? Boleh ganti. Boleh ganti. Ya. Jika ibu-ibu atau bapak seandainya kena najis dan dipastikan itu memang ada barangnya yang terkena najis, ibu bapak boleh ganti ya agar tetap bersih. Tapi mudah-mudahan makanya ibu bapak kalau dalam keadaan ihram jangan sembarangan main duduk-duduk aja
Apalagi di Musdalifah, kita di lapangan begitu, kita nggak tahu kan, namanya ada kotoran, apalagi remeng-remeng, ya kan? Remeng-remeng gimana Ustaz? Lampunya kurang tapi terang banget karena kita di lapangan terbuka. Jadi ibu bapak mohon duduk lihat-lihat juga karena khawatir takut kena. Apalagi kalau kita dalam keadaan ke WC gitu, jangan sampai kita kecipratan. Ya, tetapi kalau di Musdalifah, Ustaz sih kebanyakan nggak pernah itu main WC, insya Allah nggak mau main WC. Ya, langsung duduk aja udah, karena antriannya juga luar biasa kalau kita ada yang ke belakang. Makanya minum, makan harus diatur menjelang keberangkatan kita ke Mina, ya, kemudian ke Arafah, Musdalifah. Jadi itu harus diatur, jangan sampai kita berurusan mulu dengan toilet. Ya, oke, ibu bapak ya, ada lagi, ibu bapak? Jelas ya? Jadi kita tutup Ustaz Cogi ya. Itu sama Mas Radit. Oke, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan sebelum ditutup doa dari Ustaz. Atau doa dulu aja, doa. Oke, kita doa dulu ya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keselamatan, kemudian kesehatan, dan insya Allah bisa sampai ke tanah suci Makkatul Mukarramah dengan penuh keikhlasan, penuh kehusyuan, dan insya Allah diterima haji kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafir li'amhu kafir zina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa rizqika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ruqa wa anta lam tadalli lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir fa taysir asir alayka yasir. Ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alim biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka thawab al-afiyah wa nas'aluka dawam al-afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina an-nas. Allahumma ballighna ila baitika al-haram, Allahumma ballighna ila baitika al-haram, Allahumma ballighna ila baitika al-haram wa ziyarat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan, saya dengan Radit, perwakilan dari